Fenomena surya petak, ramalan Sabtu Palon dan tanda praloyo. Sedulur-sedulurku, fenomena surya petak kerap dikaitkan dengan ramalan Sabtu Palon. Dalam salah satu ramalan tersebut disebutkan bahwa salah satu tanda akan terjadinya sebuah praloyo atau pergantian zaman dari zaman lama ke zaman baru adalah terjadinya fenomena surya petak. Surya petak atau suryo petak berasal dari bahasa Jawa yang artinya matahari yang terlihat putih. Ada juga makna lainnya, yakni kondisi di mana siang hari terlihat seperti temaram, layaknya pada waktu senja atau malam hari. Saat terbit, matahari akan terlihat lebih kemerahan. Dalam ramalan Sabtu Palon Noyo Ginggong disebutkan bahwa surya petak ini bakal berlangsung sekitar 7-40 hari. Dampaknya, suhu permukaan bumi bakal menurun dan tumbuhan sulit untuk bertumbuh. Manusia pun bakal kesulitan mendapatkan bahan makanan karena tumbuhan yang sulit berkembang. Fenomena surya petak sebenarnya sering terjadi di musim hujan. Maklum, di musim ini awan cenderung lebih banyak menutupi langit. Hal itu disebabkan oleh fenomena hamburan Rayleigh yang menghamburkan spektrum cahaya tampak sesuai dengan jarak yang ditempuh sinar matahari saat melalui atmosfer. Hal ini dikarenakan kualitas udara yang akan dilalui sinar matahari juga dapat mempengaruhi warna matahari saat terbit dan terbenam. Partikel debu dan polutan cenderung mengurangi warna di langit serta menghalangi cahaya mencapai mata pengamat di permukaan bumi. Karena itu, langit berwarna merah dan kuning kusam saat udara penuh debu dan polutan. Jika mengaitkan aktivitas matahari dengan fenomena surya petak, ada kemungkinan kabut awan yang menghalangi sinar matahari melalui atmosfer bumi terjadi ditimbulkan oleh letusan gunung berapi. Selain itu, ada kemungkinan ditimbulkan pula oleh perubahan sirkulasi air laut yang dapat meningkatkan penguapan uap air. Dan menariknya, fenomena surya petak ini pernah benar-benar terjadi. Kalau yang paling dekat dengan zaman sekarang adalah pada tahun 1645 sampai 1715. Saat itu, dunia bahkan sampai mengalami zaman es kecil. Fenomena surya petak besar kemungkinan tidak terjadi dalam waktu dekat. Meski begitu, jika terjadi bencana yang cukup ekstrim seperti letusan gunung berapi yang cukup besar atau mengeluarkan abu yang sangat banyak, hingga berubahnya sirkulasi air laut yang tidak terprediksi, bisa jadi fenomena yang mirip akan terjadi. Para ilmuwan tata surya mengatakan akan ada zaman es kecil pada tahun 2030 mendatang. Hal tersebut dapat diprediksikan lebih akurat dari sebelumnya. Sebuah model terbaru menunjukkan adanya penyimpangan dari siklus 11 tahun matahari.
aktivitas matahari akan turun sebesar 60% antara 2030 dan 2040, sehingga menyebabkan zaman es kecil. Terakhir kali zaman es kecil berlangsung adalah pada 1645 hingga 1715. Zaman tersebut terkenal dengan sebutan Maunder Minimum. Temuan tersebut disampaikan Profesor Valentina Zarkova pada pertemuan astronomi nasional di Ladudno pada 1843. Para ilmuwan menemukan aktivitas matahari bervariasi selama siklus 10 hingga 12 tahun. Mereka menggabungkan dua gelombang secara bersama-sama dan membandingkan dengan data yang ada saat ini bagi siklus matahari. Mereka menemukan prediksi akurat 97%. Gelombang magnetik menunjukkan akan ada bintik matahari yang sedikit dalam dua siklus matahari. Siklus 25 puncaknya 2022 dan siklus 26 2030-2040 akan memiliki penurunan yang signifikan dalam aktivitas matahari. Secara harfiah, surya petak bermakna matahari tampak memutih. Surya petak juga dapat dimaknai sebagai alam sunyaruri atau siang hari yang temaram seperti malam hari. Siang hari yang dimaksud di sini adalah dihitung sejak matahari terbit hingga matahari tenggelam. Sinar matahari yang biasa kemerahan ketika terbit dan terbenam akan memutih, sedangkan ketika matahari meninggi, sinar matahari tidak begitu terik dikarenakan terhalang oleh semacam kabut awan. Kejadian tersebut dapat berlangsung paling lama 7 hingga 40 hari. Efek dari surya petak dapat membuat suhu permukaan bumi menjadi lebih dingin, sehingga tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan optimal dan manusia akan mudah menggigil. Demikianlah sedulur-sedulurku mengenai fenomena surya petak, ramalan Sabto Palon, dan tanda-tanda praloyo mengenai pergantian zaman. Matur sembah nuwun dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Mugi rahayu sagung dumadi.